Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Ansori Channel. Apa kabarnya sahabat? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian yang kelima ini kita akan mengisahkan tentang pandangan jernih Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Selamat membaca dan mendengarkan. Ummu Salamah binti Abu Umayyah radhiyallahu anha. Pandangan jernih. Kedudukan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya semestinya tidak menghalangi seorang wanita untuk mampu memiliki pandangan yang jernih. Boleh jadi pandangannya sangat bermanfaat dan menjadi solusi terbaik. Karakteristik tersebut dimiliki Ummu Salamah dalam melihat sebuah persoalan dengan pemahaman yang baik serta pandangan yang tepat. Berikut beberapa contoh dari sikap tersebut. Jangan bicara, lakukan saja di depan mereka. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berencana melakukan umrah. Setelah tiba di Dzul Hulaifah, mikot penduduk Madinah, mereka pun mulai ihram untuk umrah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Setibanya di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Mekah, rencana mereka terhalang oleh ulah kaum musyrikin Quraisy. Rupanya kaum Quraisy masih belum dapat menerima kedatangan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram dan Ka'bah nan mulia. Setelah perdebatan yang alot, akhirnya disepakatilah perjanjian Hudaybiyah yang terkenal itu, di mana salah satu isinya adalah agar kaum muslimin melakukan umrah pada tahun depan. Rasulullah SAW konsekuen dengan kesepakatan tersebut, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk membatalkan umrohnya dan melakukan tahallul dari ihramnya dengan menyembelih seekor kambing lalu menggundul kepalanya. Para sahabat yang sudah sekian tahun menahan kepedihan dan memendam rindu untuk memandang Ka'bah dan beribadah di sisinya sangat berat menerima kenyataan tersebut. Mereka tak menyangka harapan yang tinggal di pelupuk mata ternyata harus tertunda setahun lamanya. Maka ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Bangkitlah, sembelihlah onta kalian dan gundulkan rambut kalian," mereka tidak langsung memenuhi permintaan Rasulullah SAW sebagaimana biasanya. Sampai 3 kali Rasulullah SAW berkata demikian, tidak satu pun yang bergerak. Rasulullah SAW menjadi gusar dibuatnya, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa karena memahami betul apa yang dirasakan para sahabatnya. Beliau pun memasuki tendanya, menjumpai Ummu Salamah yang kala itu menemaninya dalam perjalanan. Lalu dia mengadukan permasalahan yang dia hadapi terhadap para sahabat. Maka dengan bijak Ummu Salamah memberikan saran, "Kalau begitu sekarang engkau keluar, jangan bicara dengan seorang pun hingga engkau menyembelih ontamu, lalu minta seseorang untuk menggundul kepalamu." Maka Rasulullah SAW segera perintahkan seseorang untuk mengambil sebilah pisau, lalu menyembelih ontanya di hadapan para sahabat.
Selesai itu, beliau suruh seseorang menggundul kepalanya. Benar saja, ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, mereka tak kuasa berdiam begitu saja. Mereka pun satu persatu menyembelih hewan sembelihannya sebagaimana yang diminta Rasulullah SAW, lalu satu sama lain saling menggundul kepala sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari 2581. Jangan ikut campur dalam segala urusan. Begitu pula ketika Umar bin Khattab gusar mendengar sikap Hafsah yang mengundang kemarahan Rasulullah SAW dan terdengar berita bahwa beliau menceraikannya, maka dengan emosi beliau mendatangi putrinya lalu memberinya nasihat. Dalam bersikap kepada Rasulullah SAW. Kemudian masih dalam suasana emosi, Umar bin Khattab menemui Ummu Salamah yang juga masih kerabatnya. Lalu dia mengeluhkan permasalahan putrinya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah justru mengkritisi sikap Umar yang terlalu jauh masuk ke dalam rumah tangga putrinya. Dia berkata, "Engkau ini mengherankan wahai Ibnu Khattab. Engkau ingin ikut campur dalam segala urusan, bahkan engkau ingin ikut campur terhadap urusan Rasulullah SAW dengan para istrinya." Umar berkomentar tentang nasihat Ummu Salamah, "Demi Allah, ucapannya menghalangi aku dan mengurangi sebagian kemarahanku." Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari 4913, Muslim 3765. Semoga bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.